Rabbil alamin. Kaifa halukum jami'an? Atamanna annakum bisihha wal afiyah insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hayya bina nabda'ud dirasah fi hadhihi al-lailah biqira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, akhi wa ukhti fillah, insyaallah nabda'u bil aghani bil lughatil arabiyyah. Qabla an nabda' bil mawdu' al muhadatsah al muhawarah, yani nabda'u awwalan bil aghniyah al arabiyyah. Kita awali dengan lagu bahasa Arab ya, sebagaimana kita kemarin malam. Saya minta tolong kepada Kak Faza. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aghani bil lughatil arabiyyah. Al-arabiyyah lughatul Qur'ani kama hiya lughatun fil jinani yurja min kulli ustadzin wa talibi kalamun bil lughatil arabiyyati kalamun biha li ajlil mahabbah li rasulillahi nabiyir rahmah man takallam bi niyatil ibadah tahassala minallahi sa'adah. Al-arabiyya lughatul qur'ani kama hiya lughatun fil jinani yurja min kulli ustadzin wa talibi kalamun bil lughatil arabiyyati kalamun biha li ajlil mahabbah li rasulillahi nabiyir rahmah man takallam bi niyatil ibadah tahassala minallahi sa'adah. Huna nafrah, hunaka nafrah, fi ayyi makanin nahnu nafrah. Huna nafrah, hunaka nafrah, fi ayyi makanin nahnu nafrah. Nahnu nafrah, 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 nahnu nafrah. Shamalun shamalun syarki syarkun janubun syarki janubun janubun garbi garbun shamalun garbi shamalun shamalun syarki syarkun janubun syarki janubun janubun garbi garbun shamalun garbi. Aina di mana, amama di depan, wara'a di belakang, bijiwari di samping, faqa'ala di atas, tahta itu di bawah, hunaka di sini dan di sana, faqa'ala di atas, tahta itu di bawah, hunaka di sini dan di sana. Hayya bina, hayya bina naftahu ta'limana. Hayya bina naftahu ta'limana. Bi'ayyi lughah bilughatil arabiyyah. Bi'ayyi lughah bilughatil arabiyyah. Hayya bina naftahu ta'limana. Hayya bina naftahu ta'limana. Bi'ijtihadin
لكي نكون سعيدا باجتهاد لكي نكون سعيدا. إذا كنت سعيدا صفق يديك. إذا كنت سعيدا صفق يديك. إذا كنت سعيدا وقلبك مسرورا. إذا كنت سعيدا صفق يديك. إذا كنت سعيدا دق رجليك. بوم بوم. إذا كنت سعيدا دق رجليك. بوم بوم. إذا كنت سعيدا وقلبك مسرورا. إذا كنت سعيدا دق رجليك. بوم بوم. إذا كنت سعيدا كل حماسة حماسة. إذا كنت سعيدا كل حماسة حماسة. إذا كنت سعيدا وقلبك مسرورا. إذا كنت سعيدا كل حماسة حماسة. أنا أشرب اللبن. اللبن من البقر. البقر يأكل العشب. العشب من النبات. أنا أشرب اللبن. اللبن من البقر. البقر يأكل العشب. العشب من النبات. إلى اللقاء إلى اللقاء. نحن في أمان الله. إلى اللقاء إلى اللقاء. نحن في أمان الله. لماذا تحزن لماذا تحزن. لأن الحزن لا يفيدنا. لماذا تحزن لماذا تحزن. لأن الحزن لا يفيدنا. إلى اللقاء إلى اللقاء. نحن في أمان الله. إلى اللقاء إلى اللقاء. نحن في أمان الله. نرجع بالدعاء نرجع بالدعاء. لأن الدعاء يسعدنا. نرجع بالدعاء نرجع بالدعاء. لأن الدعاء يسعدنا. أهلا وسهلا تحية من طلاب العربية. أهلا وسهلا تحية من طلاب العربية. من أنتم اسمكم ومن أين جئتم وما هو الذي مقصود برجائكم. من أنتم اسمكم ومن أين جئتم وما هو الذي مقصود برجائكم. سلامنا لنا ولكم وللمسلمين. أجيب هذا بي وعليكم السلام. سلامنا لنا ولكم وللمسلمين. وأجيب هذا بي وعليكم السلام. إذا كنت مسؤولا من ربكم. نجيب إجابة الله ربنا. إذا كنت مسؤولا من نبيكم. نجيب إجابة محمد نبينا. إذا كنت مسؤولا من رئيسكم. نجيب إجابة رئيسنا. إذا كنت مسؤولا ما دورatukum. Nujib ijabatan santripedia dauratuna. Idza kunta mas'ulan man ustadzukum. Nujib ijabatan ustadzuna. Masyaallah tabarakallah. Assalamualaikum. Naam, syukran jazila akhi wa ukhti fillah. Insyaallah kita lanjut nastamiru ilal hiwar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita masuk
pada pembahasan al-maudu tahtal maudu as-salah, yaitu materinya salat, yakni bimunasabati Isra Mi'raj, yakni dengan ya sesuai dengan ada peringatan namanya Isra Mi'raj, yaitu perintah salat. Nah, ini ketika ada seseorang ingin bermuhadatsah dengan temannya mengenai salat. Al-hiwarul awal baina Mustafa wa Qusay. Aina tusalli salawatil khams? Usalli dhuhra wal asr wal maghrib wal isya fi masjid Bilal. Wa aina tusalli al-fajr? Usalli al-fajr fil bayt. Limadha tusalli al-fajr fil bayt? La asma'u al-adhan. Hal tastayqidhu mutaakhiran? Na'am. Ba'da salatil fajr. Istayqid mubakkiran. La astati' a'malu fil lail. Da'il munabbih bijanibik. Hadhihi fikratun tayyibah. Jazakallahu khairan. Ini antara Mustafa dengan Qusay. Aina tusalli salawatil khams? Di mana kamu sholat 5 waktu? Jadi bahasa Arab sholat ya itu as-shalah. Kalau as-salawat artinya beberapa sholat atau sholat-sholat ya. Karena jumlahnya ada 5, maka memakai jamak as-salawat. As-salawatil khams. Usalli al-dhuhra. Usalli al-dhuhra wal asr wal maghrib wal isya fi masjid Bilal. Ini Qusay dia menjawab, saya sholat duhur, asar, maghrib, dan isya di Masjid Bilal. Masya Allah, ini luar biasa ini. Qusay ini sholatnya berada di masjid ya. Namanya Masjid Bilal. Ini nama sebuah masjid, namanya Masjid Bilal. Kan masjid banyak sekali ya. Ada Masjid Syihabul Huda, ada Masjid Baitur Rahman ya. Nama masjid, bukan masjid miliknya Bilal, bukan. Ini adalah nama daripada masjid. Ini perlu kita contoh nih, Qusay ini ya, kalau sholat berada di masjid. Insya Allah kalau di masjid itu jamaah ya. Wa aina tusallil fajr? Mustafa dia bertanya, di mana kamu sholat fajar? Dia menjawab, usallil fajr fil bait. Saya sholat subuh di rumah. Jadi fajar sama subuh itu artinya sama ya. Fajar yaitu sholat subuh. Ini Qusay dia sholat subuhnya berada di rumah. Usallil fajr fil bait. Boleh usalli subuh fil bait. Ma'nan wahid. Kilahuma ma'nan wahid. Keduanya bermakna sama. Maknanya satu ya. Nafsul ma'na. Bermakna sama. Limadha tusallil fajr fil bait? Mustafa dia tanya. Ini kamu Qusay bisa sholat ya. Duhur sampai isya di Masjid Bilal. Otomatis kalau di masjid ya jamaah. Kemudian ini kok dia ini salat subuhnya di rumah. Kenapa? Dia tanya. La asma'ul adhan. Saya tidak mendengarkan adhan. Saya enggak mendengar adhan. La asma'ul adhan. Hal tastaiqid mutaakhiran. Mustafa tanya balik. Kok bisa enggak dengar adhan gitu? Kemudian tanya, apakah kamu bangunnya terlambat? Berarti waktu adzan subuh dia nggak kedengaran ya, akhirnya nggak salat di masjid. Ditanya apakah kamu bangunnya terlambat, dalam arti terlambat itu ya nggak pas adzan gitu ya. Tapi yang dimaksud terlambat di sini ya bisa bermakna dua ya. Maknanya dia masih tidur tatkala adzan ya. Setelah adzan bisa jadi dia bangun. Atau yang dimaksud mutaakhiran ini keluar dari waktu salat subuh. Berarti mutaakhirannya ini benar-benar mutaakhiran ya.
sudah keluar waktu subuh. Misalkan subuhnya jam 4 ya, berarti perkiraan jam 5 lebih dia bangun. Na'am ba'da salatil fajr. Ya, setelah salat subuh. Jadi di sini dia telatnya setelah orang-orang salat subuh. Kemudian Mustafa istaikid mubakkiran. Dia memerintah kepada temannya, Usai, bangunlah dengan segera. Ketika sudah waktu subuh bangun, jangan diundur ya, jangan ditelatkan. La astati a'malu fil lail. Saya tidak bisa. Saya bekerja di malam hari. Jadi Usai ini kalau malam dia kerja. Entah dia itu ke pasar atau kemana ya. Mungkin dia ke pasar ya. Jadi jualan di malam hari atau kemana ya. Yang mana aktivitas malam ini dibuat kerja. Sehingga waktu subuhnya dia nggak bisa sholat di masjid. Tapi Masya Allah ini sudah bagus ya. 4 waktu sudah di masjid, Masya Allah luar biasa ini. Ya. Kalau misalnya kita bisa melebihi kusai ya 5 waktu, wah ajib banget ini, luar biasa. Kemudian Mustafa ini berkata, da'il munabbih bijanibik. Letakkanlah jam beker, munabbih. Dari kata nabbaha yunabbihu tanbihan. Ini artinya adalah pengingat ya. Yang dimaksud di sini adalah jam beker. Naam. Bijanibik di sampingmu. Janiba itu artinya di samping. Bijanibika di sampingmu. Hadhihi fikratun thayyibah. Ini ide yang bagus. Fikrah daripada artinya dari fikiran ya. Dari bahasa Indonesia fikiran, bahasanya fikrah. Ini aslinya fikiran itu dari bahasa Arab ya. Bahasa serapan dari bahasa Arab. Fikrah. Thayyibah. Bagus. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang yang sudah menasehati ya, apalagi ini urusan agama, Masya Allah. Jadi mudahlah kita untuk mengucapkan jazakallah khairan. Ini bisa dicontoh oleh orang Arab ya, harus kita contoh ya. Kalau kita ada yang ngingetin itu ya. Biasanya kalau kita bilangnya terima kasih, syukron jazila, boleh. Nah, kalau orang Arab ya kadang syukron boleh, jazakallahu khairan juga boleh. Mendoakan ya. Semoga Allah membalas kebaikan. Naam, nastamirru ilal hiwari tsani. Al-hiwarul awal insyaallah mafhum ya. Hal yujad soal min hiwaril awal qabla an nastamir ila al-hiwari tsani. Hal yujad soal? Ma indakum soal? Baik, nastamirru ilal hiwar ats-tsani. Kita lanjut pada percakapan kedua. Baina Salihin wa Isamin. Antara Salih dan Isam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana musafir ila Makkah. Ana musafirun ila Makkah. Ila aina anta musafir? Ini antara Saleh dan Isam. Ana baca dulu ya. Ana musafirun ilal Madinah. Limadha anta musafirun ila Makkah? Lis-salati fil Masjidil Haram. Walimadha anta musafirun ilal Madinah? Lis-salati fil Masjidin Nabawi. Aina tusallil Jumu'ah? Fi Masjidil Haram, insyaallah. Wa aina tusallil Jumu'ah? Fil Masjidin Nabawi, insyaallah. Ini Salih, Assalamualaikum. Kemudian dijawab oleh temannya Isam. Waalaikumsalam. Ana musafirun ila Makkah. Saya pergi ke kota Makkah. Di sini pakai kalimat musafir. Kita bahasa Indonesia musafir sudah paham ya. Musafir itu artinya ya bepergian, pergi ya, musafir. Jadi pakai isim fa'il ya.
musafirun, safaro yusafiru, fahuwa musafirun. Ana musafirun, saya pergi. Ila Makkah, ke kota Makkah. Jadi boleh pakai fi'il mudhari' boleh. Saya akan pergi ke kota Makkah. Jadi pakai fi'il mudhari', safara yusafiru ya. Tinggal mengganti domirnya ana usafiru. Boleh tanpa ana juga boleh. Usafiru ila Makkah. Kalau pakai kata kerja yaitu berupa fi'il mudhari'. Nah, kalau di sini memakai kata benda, isim ya, maka di sini menggunakan ismu fa'il, ismul fa'il. Sehingga butuh pada kalimat ana, saya. Karena di sini ana di sini menjadi apa ya? Di awal kalimat yang mubtada. Ana musafirun ila Makkah. Saya pergi ke Makkah. Ila aina anta musafir? Kemana Anda pergi? Ya. Isam dia bertanya kepada temannya Saleh, kemana kamu pergi? Ana musafirun ilal Madinah. Saya pergi ke kota Madinah. Di sini Madinah di sini bisa berarti kota, bisa berarti Madinah kota suci. Yang ada dua kota suci yaitu Makkah dan Madinah. Biasanya ini harus kita lihat ya dari segi lafadz. Kalau tanpa al, ya alif lam, al ta'rif, gak ada alnya, itu biasanya artinya adalah kota, Madinah, kota. Misalkan ana ya, ana askunu fi Madinati Malang. Saya tinggal di kota Malang. Saya di Malang ya. Pakai kalimat Madinah biduni al, dengan tanpa al ta'rif ya. Berbeda dengan halnya al-Madinah. Di sini al-ta'rif ya, artinya khusus. Yang dimaksud artinya adalah Madinah yang ada di kota suci. Al-Madinah. Apalagi ada sifatnya Al-Madinatul Munawwarah. Nah, ini lebih khusus lagi. Berarti yang dimaksud bukan kota, tapi tempat di kota suci, yaitu Madinah, kotanya Rasulullah SAW. Jadi di sini ada alnya, berarti di sini adalah kota suci. Al-Madinah. Ilal Madinah. Limadza anta musafirun ila Makkah? Kenapa Anda pergi ke kota Makkah? Ila Makkata. Kemudian dijawab oleh temannya Isam, lis-salati fil Masjidin Nabawi. Untuk salat di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Aina tusallil Jumu'ah? Di mana Anda salat Jumat? Isam dia menjawab fil Masjidil Haram. Di Masjid ini ada di Makkah. Kalau Madinah Al-Munawwarah. Kalau Makkah Al-Mukarramah. Itu biasanya sifat yang ada pada dua kota suci tersebut. Madinatul Munawwarah, Makkatul Mukarramah. Nah, itu. Aina tusallil Jum'ah? Di mana Anda salat Jumat? Jadi Jumat itu boleh bidhammatil mim, bidhammil mim, dengan mendomah huruf mim, atau boleh disukun. Al-Jum'ah atau Al-Jumu'ah. Aina tusallil Jum'ah? Di mana Anda salat Jumat? Fil Masjidil Haram. Oh, mohon maaf ya. Fil Masjidin Nabawi. Di Masjid Nabawi. Ini kitabnya ini SPA, singkat padat akurat. Kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Sehingga kitab ini bisa Anda, antum sekalian, bisa dicetak, bisa dipelajari untuk muhadatsah yaumiyah, untuk percakapan sehari-hari. Bagus ajib di sini. Kalimatnya nggak terlalu banyak ya, sedikit simpel memahamkan. Contoh di sini ditanya wa aina tusallil jumu'ah? Di mana
Anda sholat Jumat? Jadi jawabannya langsung di sini. Fil Masjidin Nabawi. Ya, mengena langsung. Kalau di pembelajaran yang masih awal ya, tingkat-tingkat sekolah dasar ya, atau SMP juga, bahkan SMA, biasanya jawabannya adalah usholil jumu'ah fil masjid. Jadi harus ada fiilnya, ada maf'ulnya ya, objeknya. Biasanya semacam itu. Nah, kalau di sini ya langsung fil masjidin nabawi. Jadi singkat, padat, akurat. Tapi tidak salah, benar ya. Orang Arab itu ketika mendengarkan ya langsung paham. Ini biasanya dipakai kalau ya sudah dewasa bagi antum sekalian ya, yang ya ada yang sudah lulus ya. Ini pakai ini bagus ya untuk apa namanya pembelajaran. Bagi yang sudah bekerja, berkeluarga ya. Singkat, padat, akurat. Fil Masjidin Nabawi. Ya, jawabannya cuman semacam itu. Insya Allah. Insya Allah dari Al-Hiwarithani, hal yujad soal? Halo Ladaikum Ustaz. soal? Tafadhal. Fi jumlati fil Masjidin Nabawi, di Nah, situ Al Masjidun Nabawi bentuknya naat ya Ustaz. di situ ya, naam. Naam. Berarti kalau biasanya kan naat diartikan ada sisipan yang. Oh iya, naam. Biasanya Berarti, sifat itu ya ada yangnya. berarti kalau kita terjemahkan kasar di sini, masjid yang Nabawi, gitu. Masjid. Iya. Kan kalau yang Itu enaknya kalau kan diidofahkan. diidofahkan ya. Iya, ya, kalau Ya, kalau diidofahkan. bagaimana itu Ustaz? Tayyib. Naam. Syukran akhi Mursalin ya. Masya Allah, Tayyib. Ini pembahasan pertanyaan ya, ajib ya. Tentang ilmu nahwu ini, ilmu alat. Ini luar biasa. Kita juga punya kelas ilmu nahwu ya. Insya Allah setiap bulannya ini ada pembukaan kelas muhadatsah sama ilmu nahwu. Kalau antum ingin lebih mendalami ilmu nahwu ya, bisa nanti ikut kelasnya. Itu beliau langsung yang mengajar Ustadz Jalal ya. Jadi An-Nabawi ini biasanya kalau dalam ilmu alat ini menjadi naat man'ut ya, naat atau sifat ya, sifat mausuf. Masjid disifati dengan An-Nabawi, yaitu masjidnya Nabi. Masjid kang bongso Nabi, artinya masjid itu dijuluki Masjid Nabawi. An-Nabawi kang bongso Nabi. Nah, itu Jadi yang di saya maksud sini Ustaz. anak paham. Jadi Iya. di sini kalau menerjemahkan tetap tidak usah yang. Jadi kalimat meskipun itu sifat ya, terkadang kita menerjemahkan ya melihat dari apa nama siakul kalam ya, konteks daripada perkataan. Ini cocoknya bagaimana semacam itu. Ini benar. Ini kalau misalnya ada yang tanya, An-Nabawi ini apakah menjadi naat gitu ya? Sahih. Ada sahih. Ini menjadi naat. Nah, kalau misalkan dijadikan idofah atau mudhof ada mudhof ilaih, kan syaratnya itu harus mudhofnya harus tanpa al ya. Jadi Nah, fi masjidin nabawi, bukan fil masjidin nabawi tapi fi masjidin nabawi. Harus tanpa al. Nah, itu baru jadi susunan itu. idhofah. Insyaallah gitu. Saya dipahami ya, Afi? Ya, nah, cuma ingin mempertanyakan saja sifatnya bagaimana. Nah, kira-kira bisa diterima apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Kelas ya. Ya kelas sebenarnya sebenarnya sih sudah paham, cuma ingin Nah, mempertanyakan begitu Ustaz. Karena melihat dari ya, bentuknya. kalau menerjemah gitu kita nggak saklek dengan apa ya, dengan kedudukan suatu kalimat, enggak.
Jadi kalau menerjemah itu malah bagusan terjemahan bebas gitu. Ya, walaupun di situ sendiri menjadi sifat, kita tidak usah ngartikan di masjid yang nabawi gitu. Kan malah nanti pemahaman kita kurang paham. Nah, Ustaz. Malah bingung gitu. Syukran akhi, syukran alal ihtimam. Hal yujad Aku soal? Tayyib, nastamiru ilal hiwari tsalits. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut pada percakapan ketiga. Al-hiwaru tsalitsu baina shadiq wa sabir. Ini percakapan yang ketiga antara shadiq dan sabir. Hadza adzanul fajr. Afan. Hadza adzanul asr. Hayya bina ilal masjid. Ana usalli fil bayt. Salli fil masjid. Al masjidu ba'id. Al masjidu qarib. Hal anta marid? La ana bi khair. Anta kaslan. Hadza sahih. Asif. Ana dhahibun ilal masjid. Intazir, ana dhahibun ma'ak. Di sini antara Shadiq dan Sobir ya. Hadza adzanul asr. Ini azan salat asar. Jadi mereka berdua ini mendengarkan azan salat asar. Hayya bina ilal masjid. Ayo kita pergi ke masjid. Sobir ini mengajak ya, karena Shadiq berkata ini azan asar, ini azan salat asar. Temannya yang mendengarkan, dia mengajak salat ke masjid. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina maksudnya ayo pergi ke masjid. Di sini kalimatnya nggak ada bahasa Arab yang arti pergi ya. Hayya bina nadhabu ilal masjid la. Tapi di sini menggunakan hayya bina ilal masjid, yaitu tanpa kalimat fi'il. Nah, disinilah al-arabiyah baina yaday itu saya katakan ya simpel ya. Tapi orang Arab itu faham ya, bukan yang salah gitu enggak. Meskipun enggak usah mengucapkan hayya bina nadhabu tanpa kalimat nadhabu, ini sudah faham. Artinya yaitu pergi ke masjid. Ana usalli fil bait. Saya salat di rumah. Salli fil masjid. Salatlah kamu di masjid. Al masjidu ba'id. Shadiq dia mendengarkan ajakan temannya disuruh salat ke masjid. Kemudian dia menjawab, masjidnya jauh. Ba'id. Ba'id itu artinya jauh. Al masjidu ba'id. Karena sama-sama mudzakar maka tanpa ada tak ya. Beda dengan contoh lagi al madrasah, sekolah. Ada taknya ya, al madrasatu. Sehingga ketika kita khobarnya atau lafadz setelahnya itu kalimat ba'id ya, maka di situ harus ada taknya. Al madrasatu ba'idah. Karena di sini mudzakkar ya, maka harus mudzakkar. Al masjidu ba'id. Masjidnya jauh. Sobir dia berkata, al masjidu qarib. Masjidnya dekat. Hal anta marid? Apakah kamu sakit? La ana bi khair. Tidak, saya dalam keadaan baik. Anta kaslan. Kamu pemalas ya. Jadi di sini kaslan ya. Kaslanu ya. Ini artinya bukan hanya malas biasa tapi pemalas ya. Ada isim mengikuti wazan fa'lanu ya, artinya ya sangat malas. Fa'lanu kaslanu. Pemalas ya. Berarti ya dia sangat malas. Dia temannya ya. Kan kalau sama teman ya ngomong berdua gini kan ya enggak apa-apa. Beda kalau berkata dengan banyak orang ya. Kalau bilang anta kaslan gitu kan ya namanya menghina itu. Enggak boleh ya. Kalau berdua kan sama teman ya, sama taunya itu ya enggak apa-apa. Masih sehat kok.
sehat, tidak sakit. Masjid kok dikatakan jauh, masih bisa ditempuh, itu ya namanya dekat. Katanya beliau ini, berarti orang semangat ini ya. Sobir ini, anta kaslan, kamu pemalas. Tujuannya nasihati temannya ini. Sodik dia berkata, hada sahih, asif. Ya ini benar, saya ini memang pemalas gitu. Asif, saya minta maaf. Ana zahibun ilal masjid. Saya pergi ke masjid. Intadir, tunggulah. Ana zahibun ma'ak. Saya pergi bersamamu. Nah, ini awalnya nggak mau ke masjid ya, karena ya diajak sama temannya ini, Sobir ya. Dan diucapin kalimat yang agak pedas ya, kamu pemalas gitu ya. Terkadang kita itu ya butuh seperti itu ya. Kalau ya apa ya penasehat, kalau kita ada yang nasehatin kok agak yang kurang baik ya, kayak didengar itu apa ya keras gitu ya, menyakiti ya. Itu barangkali yang bisa menggugah kita, sehingga kita ambil hikmah ya. Khudil hikmah min ayyi wi'ain kana. Ambillah hikmah dimanapun itu berada. Hikmah ya. Siapapun yang ngomong kalau itu kebaikan kita ambil. Ini temannya akhirnya ikut juga intazir. Ana dzahibun ma'ak. Tunggulah aku akan pergi bersama. Insya Allah. Ini percakapan luar biasa mengenai sholatnya. Ini tanggal 30 Rajab sekarang ya. Masya Allah. Ada peringatan Isra Mi'raj. Ya, semoga kita termasuk ahli sholat ya. Tidak sampai meninggalkan sholat. Insya Allah. Hal yujad soal. Nah, ada lagi Ustaz. Pada kalimat ana zahibun ilal masjid. Di situ kan menggunakan isim fa'il. Naam. Ya, apa bedanya jika digunakan fil mudhari? Pertanyaannya apa bedanya gitu? Apakah boleh gitu? Ya, na'am. Nah, jadi ana jawab ya, akhi. Syukran ala soal. Jadi di sini kita ya dalam menggunakan kalimah ya itu boleh pakai jumlah ismiyah, boleh pakai jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah berarti di situ ada susunan namanya mubtada wal khobar. Kalau Na'am. jumlah fi'liyah ada susunan namanya fi'il wa fa'il wa yujad aidan maf'ul bih. Kadang ada juga ditambahi maf'ul. Nah, kita berarti boleh menggunakan kedua itu ya. Terkadang ya boleh pakai jumlah fi'liyah, berarti fi'il fa'il. Kalau kita akan melakukan aktivitas, itu pakai fi'il mudhari namanya. Contohnya, zahaba yadhabu. Berarti pakai yadhabu. Kalau ana azhabu. Ana azhabu ilal masjid. Hada sahih, ini benar ya. Jumlah fi'liyah. Kemudian kalau kita ingin memakai jumlah ismiyah, pakai yang isim fa'ilnya. Karena kita yang melakukan ya. Ana zahibun ilal masjid. Ana menjadi mutada, zahibun menjadi khobar. Ya. Di sini sama-sama isim ya. Boleh juga dipakai. Yang jumlah ismiyah sahih, ana zahibun ilal masjid. Kemudian yang jumlah fi'liyah, ana azhabu ilal masjid juga sahih. Jadi boleh kita memakai salah satunya ya gitu. Insyaallah, syukran ya akhi. Satu lagi Ustaz. Tafadhol. Pada kalimat hayya bina ilal masjid. Naam. Nah, di situ tadi dikatakan tidak ada fi'ilnya. Naam. Biasanya kalau dimulai pembelajaran kita, terkadang Ustaz mengatakan hayya bina nabda'u dirasatana bi bismillahirrahmanirrahim. Itu Ustaz Oh, ya. naam, naam. Ya. Berarti boleh enggak kita langsung gunakan hayya bina nabda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Oh, gitu ya. Hayya bina tanpa fiil gitu ya. Ya, dihilangkan Hmm. sepatah kata kalimatnya. Iya.
Jadi nanti memang ada pembolehan gitu ya. Fiil, fa'il itu boleh dibuang ya. Salah satu alasannya kalau sudah maklum, sudah diketahui ya. Dengan tanpa fiil, fa'il, kalimat tersebut sudah mafhum ya, sudah bisa dipaham, maka itu boleh pembuangan. Nah, semacam itu. Contoh di sini, hayya bina aslinya ada nadhabu ya. Ayo kita pergi ke masjid gitu. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina nadhabu ilal masjid. Kalau yang anak awalan ya, yakni hayya bina nabda'u dirasatana fi hadhil lailah misalkan. Naam, ya. Bi qiraatil basmalah. Nah, misalkan dibuang ya, boleh apa enggak gitu ya. Ya, nah. Hayya bina berarti tanpa nabda. Hayya Ya. bina Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Ya, Ustaz. Ayo kita dengan Bismillah. Ya, Kan nggak paham ya, nggak mafhum, jadi nggak boleh. nggak boleh. Kan ayo kita dengan Bismillah, apa yang dengan Bismillah? Atau mau makan atau mau apa ya? Kan kurang bisa dipahami. Nah, Ustaz. Ya itu salah satunya kalau muhadatsah gitu. Kadang ada memang yang pembuangan semacam itu. Nah untuk lebih detailnya, insya Allah di kelas Nahwu Sorof, nah insya Allah bisa nanti antum-antum ya para peserta yang ingin di bulan Maret misalkan ya, ini bisa belajar ilmu Nahwu Sorofnya alatnya. Nah, Ustaz. Syukran akhi billah. Tadi Ya, insya Allah ini Allah. menjadi tambahan ilmu buat Masya teman-teman Allah semua. ziyadatan. Amin amin amin. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Nah, Kama qala syair Al-Imam Az-Zarnuji fi Alalah. Teman-teman, tadi kita sudah lagu ya. Nanti lagunya insya Allah rekamannya bisa diputar kembali insya Allah. Nah, sekarang kita latihan ya. Silahkan untuk teman-teman bisa membaca dari percakapan yang pertama. saya Siapa lagi, yang Ustaz. ingin coba? Man yujarib? Jarib. Ana Ustaz. Naam. Akhi Mursalin sama Cindy ya. Nah, Ustaz. Boleh. Naam. Tafadhal. Ana Mustafa ya. Nah. Oke. Aina tusallina as-salawatil khams? Usalli zuhra wal asr wal maghrib wal isya'a fil masjidi Bilal. Wa aina tusallina al-fajr? Usalli al-fajr fil bait. لماذا تصلين الفجر في البيت؟ La asma'ul adhan. هل هل تستيقظ متأخرا؟ Naam. Ba'da salatil fajr. استيقظي مبكرا. La astati' a'malu fil lail. دع المنبه بجانبك. Hadhihi fikratut tayyibah. Jazakallahu khairan. وأنت Masya Allah. فجزاك الله خيرا. Jazakumullah khairan katsiran. Manil ladzi sayujarib marratan saniyah? Ana Siapa yang ingin Ustaz. coba lagi? Ukhti Ana Latifah. Ustaz. Naam. Ma'a Laila, ukhti Laila. Tafadhala. Aina tusalli salawatil khams? usalli duhri wal asri wal maghrib wal isya fil masjid Bilal. Wa aina tusalli al-fajr? Wa aina tusalli al-fajr?
usalli fajri fil bait. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ La asma'ul adhan. هل تستيقظ متأخرا؟ Na'am ba'da salatil fajri. استيقظ مبكرا. La astayqidu a'malu fil lail. لا أستطيع. La astati'. La astati la astati'u a'malu fil lail. ضع المنبه بجانبك. Hada fikrah bait. Tayyib. Jazakallah khairan. Masya Allah. هذه فكرة Jazakumullah طيبة. khairan katsiran. وإياكم. Hal yujad sayujarrib marratan thalithah, yakni hiwarus tsani, pada percakapan kedua. Man sayujarrib, siapa yang ingin coba? أنا أستاذ. Arum, Ukhti Arum, Ma'aman, Ukhti Aminah. أنا أول. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana musafirun ila Makkah. Ila aina anta musafir? أنا مسافر إلى المدينة. لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ Bisolati fil masjidil haram. Walimada anta musafirun ilal madinah? للصلاة في المسجد النبوي. أين تصلي الجمعة؟ Fil masjidil haram. Insyaallah. Wa aina tusolli jumu'ah? في المسجد النبوي إن شاء الله. إن شاء الله. Mas.